Oke semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. So kali ini gue akan bahas kembali aerodinamika. Namun kali ini berbeda ya aerodinamikanya. Tetap masih mobil, tapi kali ini bukan mobil massal. Kali ini kita akan pelajari tentang mobil Formula One. Yap, kalian bisa lihatnya. Mobil F1 tahun 2023. Yang di sini gue ambilnya dari suatu game mobil balap, game racing dari aplikasi bernama Rail Racing 3D yang kalian bisa download di Play Store ataupun App Store dan gratis. Dan di sini game mobile, jadi kalian bisa mainkannya dengan sewaktu-waktu kapanpun. Dan di sini gue mengambil suatu mobil baru yang baru diupdate oleh gamenya, yaitu mobil Formula One tahun 2023. Yap, mobil F1 tahun season 2023 ini. Dan kali ini gue awali dengan mobil F1 yaitu Alfa Romeo. Yap, Alfa Romeo. Ini brandingnya Alfa Romeo Stake. Alfa Romeo Racing Stake, nama timnya, yang berkode bodi C43 kalau nggak salah. Yap. Dan ini adalah mobil spek launching. Jadi ada mungkin perbedaan segi fisik ya, baik dari segi elemen, nanti akan gue jelaskan. Dari segi elemen, dari yang karena mobil ini launchingnya di tahun 2023 bulan Maret atau Februari tahun ini. Jadi sekarang gue kan lagi di bulan Oktober, jadi sudah lama, hampir setahun. Dan pastinya ada beberapa update yang dilakukan oleh tim tersebut untuk mengembangkan mobil ini, yang pastinya nanti akan ada perbedaannya di antara spek launching dengan spek yang aslinya. Nah, gue akan bahas tentang spek yang di launchingnya. Dan di sini gue sudah ambil beberapa foto yang akan gue jelaskan nanti hari ini. Dan yap, nanti akan ada beberapa jadi gue akan bahas tentang mobil-mobil F1 ya, mobil-mobil F1 baik dari tahun 2022, 2023, lalu tahun-tahun pendahulunya, yaitu di bawah tahun 2023. Dan nanti akan selanjutnya terus menerus akan gue di tahun-tahun selanjutnya akan gue bahas tentang mobil F1 tahun-tahun berikutnya. So ini adalah mobilnya, Alfa Romeo Racing Stick. So kita akan bahas ke mobilnya. Let's go. Dan seperti biasa ya guys, gue nanti akan taruh linknya, berbagai macam link untuk pembahasan gue tentang di aerodinamika mobil F1. Nanti akan gue bikinkan playlistnya, nanti kalian bisa cek di playlist gue. So gue akan bahasnya mobil ini dari depan seperti biasa. Dari depan sini gue akan bahas, nanti baru ke tengah, samping, tengah atau samping, dan nanti akan ke belakang. Ada apa saja di mobil F1, pastinya akan ada banyak elemen-elemen aerodinamika ya yang kita ketahui. Ada dari depan, tengah sampai belakang. Banyak sekali elemen-elemen aerodinamika yang untuk menunjang kecepatannya sampai 300 km per jam lebih ya. Dan harus sangat-sangat aerodinamis. Engineering F1 di tim tersebut harus sangat-sangat pintar memanajemen anginnya. So, bagaimanakah mahakarya dari tim Alfa Romeo F1 tahun 2023 ini yang berkode bodi C43? So, gue akan mulainya dari depan. Kalian bisa nontonnya dengan santai, apapun itu. Nanti kalau
kepanjangan, seperti biasa gue akan alihkan ke dua part. Jadi part pertama di bagian depan dan samping, part kedua nanti akan gue bahas untuk bagian belakang, dan nantinya akan ada mungkin detail-detail khusus di tim-tim tersebut. Sepertinya nanti contohnya di tim ini Alfa Romeo, yaitu di bagian floornya ada berbentuk seperti flap-flap kecil di ujungnya. Nanti akan gue bahas di detail video di akhir video tersebut, yaitu di part 2. Jadi nanti akan ada part 2 yang berisikan detail dan bagian belakangnya. Dan part 1 di sini gue akan bahas untuk depan dan sampingnya. So, kita mulai dari depan. Let's go. So, oke guys, kita masuk ke bagian depannya dulu ya. Kita akan pelajari bagian depannya dulu. Sebentar gue akan cari gambarnya. Ini. Oke, Alfa Romeo Racing Stick. Stick itu branding utamanya ya di Alfa Romeo ini. Sponsor dari sebuah aplikasi atau perusahaan kasino online gitu kalau nggak salah ya. Jadi gue tidak akan bahas itu hanya sebuah branding. Oke, ini bagian depannya. Bagian depan dari Alfa Romeo Racing Stick C43 tahun 2023. Untuk bagian depan, seperti kita ketahui, ini di F1 sangat memerlukan elemen ini. Yap, ini adalah front wing. Ini adalah elemen front wing yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari depan sini, mengambil udara dari depan, dialirkan ke atas sana, ke atas mobil, atau bisa dialirkan di bawah mobil ya. Jadi gini, sebelum kealiran udara ya, F1 tahun 2023 ini menganut prinsip sistem aerodinamika ground effect. Jadi sistem aerodinamika yang dilahirkan tahun 2022 sampai mungkin tahun 2025 yang mengusung tema ground effect, yaitu sekitar 80%, 50 atau 60% downforce atau daya tekan ke bawah mobil, bukan hanya dari depan sini, bukan hanya dari depan mobil, namun dari bagian belakang sini atau bagian bawah mobil, yaitu underfloor. Dan jadi sistem flaps atau sayap depan, front wing, dia bukan hanya mengalirkan udara ke atas, namun berbagai engineering berusaha untuk mengalirkan udara tersebut ke area bawah. Yap, ke area bawah floor. Jadi ke area sini. Sebentar gua gambar dulu. Jadi udara bukan hanya terbang ke atas begini, namun udara akan dialirkan, didistribusikan menuju ke area floor ini ataupun ke bawah sini. Nanti bagian tengah akan gue bahas ya. Jadi aliran udaranya seperti itu. Bagian depan mobil sekarang, front wing tetap menjadi downforce, namun fungsinya dibagi dua, yaitu bukan hanya sebagai mengangkat angin ke atas, namun juga mengangkat angin, mengirimkan distribusi angin ke bagian bawah sini, ke bagian bawah mobil F1 sekarang ini. Dan di sini ada banyak flaps ya. Yang pertama gue akan kasih tahu dulu, ini adalah end plate. Ini adalah end plate, berfungsi sebagai ujung pinggir front wing. Salah satunya sebagai struktur penahan front wing. Yang kedua, ini adalah main flap 1, 2, dan 3. Jadi ini adalah main flap 1,
main flap 2 dan ini adalah main flap 3. Dan yang ini yang bawah sini adalah end plate-nya. Oke. Ada 1, 2, dan 3 main plate atau lembaran utama dari front wing tersebut. Lalu di sini terdapat moncong sebentar, atau biasa disebut sebagai nose tip ya. Jadi di sini adalah moncong F1. Nanti akan ada beberapa bentuk. Jadi nanti akan ada 10 tim di F1 sekarang ini, dan 10-10-nya memiliki bentuk nose tip atau moncong hidung depan yang berbeda-beda. Untuk Alfa Romeo ini, nose tipnya dipasang di flap pertama ini. Yap, ini nose tipnya menggantung di flap pertama ini. Tapi nanti ada juga yang nose tipnya di F1 tim-tim lain, nose tipnya menggantung atau menempel di main plane-nya end plate-nya ini. Jadi seperti ini. Begitu. Itu ada fungsinya masing-masing, ada fungsinya tersendiri-sendiri. Untuk main plane nose tip untuk yang seperti ini, yang menggantung atau menempel di flap main flap pertama, biasanya yang unik end plate ini dia berada di bawah, sedikit di bawah. Sebentar gua crop dulu ya. Jadi dia bentuknya terdapat agak sedikit di bawah begini. Jadi dia agak turun ke bawah begitu. Nah, dia tidak sejajar dengan ini, tidak sejajar dengan main plane yang pertama. Fungsinya untuk apa? Di sini kita lihat, di sini terdapat seperti bukaan ya, mulut lebar ke bawah. Ini berfungsi untuk mendistribusikan angin, mengirim angin, bukan hanya angin yang naik ke atas sini, namun angin yang tadi seperti gue bilang, yang akan didistribusikan ke bawah sini. Jadi untuk memperkuat airflow atau udara yang ada di bagian bawah mobil, yang ada di bagian lantai mobil, floor mobil F1 sekarang ini. Jadi membuka bagian yang tertutup oleh mobil, dibuka untuk mengalirkan angin yang lebih banyak untuk ke area bawah mobil tersebut. Oke, gua balik lagi. Sepertinya begini aja ya. Nah. Oke. Next, di sini ada suspensi ya. Jadi di sini tadi gue bilang ini angin naik ke atas ataupun bisa angin yang naik ke bawah, distribusikan ke bawah. Nah, di bagian sini, jadi flap ini saja sudah banyak penjelasannya ya, karena memang sekompleks itu mobil F1. Di bagian sini, gue ambil satu sisi. Di bagian sini, di bagian front wing ini, di sini terdapat bentuk geometri yang unik ya. Geometri yang berbentuk unik. Setiap tim, 10 tim juga memiliki geometri yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Jadi bukan seenak mereka sendiri membuat geometrinya. Jadi memang sesuai kebutuhannya. Geometri ini tidak bisa kurang cocok dipasangkan di tim lain A, B, C, D, E. Jadi geometri ini cocoknya dipakai untuk mobil Alfa Romeo ini. Nah, geometri ini juga berfungsi mendistribusikan angin. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi di sini ada area naiknya, dan ada area yang turun. Sebentar. Di sini ada area naik, dan di sini ada area turunnya. Di sini ada area stabil. Nah, untuk yang area naiknya ini, engineer F1 Alfa Romeo ingin mendistribusikan angin tersebut naik ke atas begini. Yang bagian sini ya. Yang ini dia
naik ke atas tetap, cuman dia tidak setinggi naik ke atas begini. Jadi yang misalnya gue gambarin dari tengah ya, jadi yang tengah itu tadi yang naik itu dia anginnya naik ke atas begini, tapi yang di bagian dalam situ yang datar itu dia anginnya akan naik seperti ini. Nah itu berbeda geometrinya, berbeda fungsi ya, begitu kurang lebih seperti itu ya. Dan ini yang bagian sini dia sangat rendah, nose tipnya maaf untuk end plate-nya bagian sini, dan sini berlubang-lubang, ini untuk menghasilkan outwash ke arah luar mobil. Jadi ini membuang angin outwash ke samping mobil. Jadi tidak semua angin naik ataupun turun ke bawah mobil, namun juga ada beberapa sedikit angin yang harus dibuang sedikit, karena itu menciptakan bisa turbulensi atau dirty air atau angin kotor gitu kan. Jadi tidak semuanya angin itu berfungsi naik ataupun didistribusikan dengan baik sesuai kebutuhannya. Next, kita bagian depannya sudah. Maaf ya, di sini ada satu lagi yang belum gue jelasin. Di sini ada putih-putih. Ini adalah struktur flaps, struktur pemegang flaps tersebut. Ini bentuknya kecil ya, jadi ini juga bentuknya sangat tipis sekali. Yang ini tipis seperti lembaran gitu. Dia hanya memegang struktur flaps tersebut agar tidak lepas ataupun flexing ya. Jadi beberapa isu lalu ada satu tim di F1 yang dia front wingnya bisa naik turun begitu. Kalau kena angin kencang, dia flapsnya front wingnya bisa turun rendah begitu, ataupun dia bisa naik saat ngerem gitu. Jadi front wingnya begini, kalau anginnya kencang dia bisa begini, bisa semakin rendah, ataupun kalau pas ngerem, pas anginnya tidak kencang, dia bisa lebih tinggi lagi begini. Jadi dia bisa flexing atau bisa lentur front wingnya, dan itu tentu tidak mematuhi regulasi, karena regulasi FAE atau regulasi peraturan di mobil-mobil balap khususnya F1, FAE itu adalah Federation the E-Automobiles Autosport. Jadi yang mengurusin tentang mobil-mobil sport, mengurusin tentang olahraga mobil, dan itu menyalahi aturan, karena front wing tidak boleh dibuat flexing. Dia harus kokoh ketika diberi beban secara vertikal dari atas ataupun horizontal dari samping begitu. Jadi dia hanya boleh flexing sekitar 2-3 mm ketika diberi beban sekitar 5-7 kg angin ya. Jadi dia hanya boleh flexing atau melentur sekitar 2 atau sekitar 2 atau 3 mm gitu. 2-3 mm per 5-7 kg, baik secara vertikal ataupun horizontal begitu. Dia tidak boleh flashing, dia harus kokoh. Jadi terdapat pengait flaps, struktur flaps, penahan flaps front wing biar dia tidak terlalu flexing begitu. Oke, bagian depan sudah. Di sini ada nose tipnya ya. Di sini ada nose tip. Dari gua bilang ini adalah front wingnya. Bagian moncong hidung atau sasisnya juga di F1 dia berfungsi sebagai hidungnya. Dan di sini ada inlet side pod namanya ya. Ini adalah inlet side pod. Nanti akan gue jelasin dari samping. Dia berfungsi untuk mendinginkan mesin, dan dalamnya mendinginkan mesin ya, dan luarnya untuk mengalirkan airflow. Di sini nanti akan menjelaskan.
Di sini ada yang ini ya, yang seperti flaps ini. Ini adalah leading edge. Nanti akan dari samping kelihatan. Ini adalah leading edge. Dan di sini ini adalah suspensi depan. Ya, suspensi depan begini, kurang lebih begini. Dan di sini ada brake cooling. Di sini ada brake cooling untuk mendinginkan rem di bagian depan. Dan di sini ada seperti separator ya, atau flaps gitu, untuk seperti spakbor. Fungsinya seperti spakbor lah gitu. Jadi kalau ada angin atau kalau ada air, tidak terbang terlalu tinggi airnya. Jadi airnya ditahan tidak terlalu tinggi dengan spakbor ini. Di sini ada spion. Di sini ada halo. Perangkat keselamatan nomor 1 di F1 ya. Sekarang ini untuk mencegah driver crash ataupun kecelakaan yang dapat membahayakan kepala mereka. Di sini ada roll hoop atau beban guling ya. Jadi struktur bagian atas F1 roll hoop untuk mendinginkan mesin juga. Di sini ada spion. Dan di sini ada rear wing yang bisa kelihatan dari depan ya. Oke, itu dari depan. Aerodinamikanya dan airflow udara dari front wing mengalir ke atas begini ataupun mengalir ke area side pod sini. Masuk lewat side pod, masuk side pod 1, atas side pod 2, dan naik ke atas begini 3. Jadi ada 3 airflow yang diciptakan 4 malah. Sebentar, saya hitung lagi ya. 1 naik ke atas, 2 mendistribusikan airflow ke bagian atas side pod. Yang ketiga masuk ke area side pod. Keempat khususnya di bagian bawah ya, bukan di sini, karena agak ironis sebenarnya. Bagian bawah sini masuk ke area underfloor begini, begitu. Ada area underfloor begitu. Oke, kita bagian depan sudah. Kita masuk ke bagian belakangnya, bagian samping. Oke guys, kita lanjut ke bagian samping. Oh iya, ini gue ada foto satu lagi, lupa. Bagian perspektif depannya. Jadi hanya sekilas saja. Jadi bagian front wing ini mengalirkan udara ke atas begini kan tadi. Maaf sebentar, yang atas signifikan bukan di situ. 1 atas signifikan begini, 1, lalu ini ke atas side pods dan juga ke arah dalam side pods. Jadi side podnya berbentuk seperti itu ya. 3 outwash. 4 ke bagian samping sana, bagian samping belakang sana. Dan 5 ke bagian underfloor seperti ini ya. Jadi masuk ke underfloor begini. Sebentar. Ke bagian underfloor begini ya. Jadi anginnya lewatin bawah sini nanti. Di bawah ya, bukan di sini ya. Kalau ini namanya keluar anginnya. Jadi anginnya masuk ke bawah floor mobil F1-nya. Begitu. Oke. Sekian untuk dari depan. Dan ini tadi yang itu gue bilang struktur flaps bagian depan, agar front wing tidak terlalu flexing boleh, tapi tidak terlalu banyak, hanya beberapa milimeter ya, bukan sentimeter tapi milimeter. Jadi hanya sangat sedikit milimeternya. Oke, kita masuk ke bagian tengah. Gue hapus dulu.
Oke, bagian tengah begini. Bagian tengah gue mulai dari mana ya, karena bingung. F1 tuh sangat kompleks sekarang ini. Untuk sekarang sih, untuk tahun ground effect ini sudah agak mulai disederhanakan bentuknya, tidak yang tahun-tahun lalu. Yang tahun misalnya kalau kalian kenal tahun F1 tahun 2020, 2019, 2000 bahkan 18 ke bawah, itu sangat kompleks desainnya ya. Jadi sangat berantakan, bukan berantakan, jadi sangat kompleks. Ada banyak sekali elemen-elemen aerodinamika terpasang di sana. Sekarang sangat lebih kompleks. Oke. Apa aja yang di depan, apa aja yang di samping maksud gue akan jelaskan satu pelan-pelan ya. Apa yang di samping? Ini tadi ada end plate. Nah, kalau end plate ini gue bahas dulu ya. Kalau end plate ini dilihat dari samping, di sini dia terdapat seperti ini end plate ya tadi ya. Ini end plate ya, yang tadi naik ke atas begitu. Kalau di bagian di sini terdapat sebuah turning angin yang naik ke atas begini ya. Dia untuk mendistribusikan angin, membantu angin melewati area ban sebelah sini ya. Oke. Dan dia untuk sepertinya mengurangin turbulensi yang angin yang terkena outwash yang dari luar sini mengenai ban ini. Jadi dia membantu outwash bagian depannya. Oke. Ada apa saja di bagian samping? Gue akan bahas. Satu, tadi end plate ya sudah. End plate ini beserta dengan turning fins yang naik ke itu. Ini adalah leading edge yang tadi gue bilang. Ini adalah leading edge. Kalau dilihat dari atas, semoga kelihatan ya. Kalau dari atas, sebentar, gue cari dulu. Kalau dilihat dari atas, dia tuh sebenarnya melengkung. Sebentar. Nah, seperti ini. Tidak begitu kelihatan sebenarnya. Sebentar, gue cari gambar yang enak dulu. Nah, ini leading edge. Dia sebenarnya melengkung ke arah luar. Jadi ini adalah leading edge-nya. Sebentar. Ini adalah leading edge. Kalau yang dulu kita kenal adalah namanya Badgeboard. Mungkin gue bisa kasih gambarnya seperti ini di samping ini. Nah, itu seperti itu gambarnya Badgeboard. Dan ini namanya leading edge. Kalau Badgeboard dulu itu bentuknya seperti itu untuk mengarahkan angin outwash sebenarnya. Jadi membuang angin secara menyeluruh ke area samping, membuatkan dirty air. Tapi sekarang leading edge ini dia bukan hanya leading edge, dia bukan hanya untuk meng-outwashkan, tapi di dalam ini, jadi di sini dia melengkung gitu. Dia membuat angin terdistribusi ke arah samping begini. Nah, jadi angin terbuang begini. Begitu. Jadi angin nabrak sini, lalu terbuang ke sini. Begitu. Itu fungsi leading edge bagian luar ya. Itu fungsi leading edge bagian luar. Kenapa gue bilang bagian luar? Karena di dalam leading edge itu dia terdapat sebuah leading edge kecil lagi di dalamnya. Sebentar gue cari dulu ya. Nah, ini yang tadi gue bilang. Dia bentuknya melengkung begini ya. Ini membuat angin
entry dari depan begini, karena leading edge dia keluar begini, begitu. Tetap memberikan outwash dirty air, tapi fungsinya lebih dari itu, yaitu untuk ya sebenarnya membuat dirty air sih, sebenarnya membuat outwash gitu. Bagian samping, kembali lagi ke bagian samping, itu tadi ada leading edge. Di dalam leading edge ini terdapat nah kalau gue lihat dari depan sini ya, di sini dia terdapat area kecil-kecil flaps leading edge kecil di sini. Yang tadi gue bilang dia bentuknya seperti ini. Gue mungkin akan bikin video khusus ya, apa aja yang ada di bawah underfloor mobil. Jadi nanti akan ada video-video khusus tentang F1 begini. Nanti akan gue bahas airflow yang ada di bawah mobil, karena untuk floor mobil ground effect ini sangat spesifik ya, kompleks tidak, tapi spesifik dalam bentuk geometri, dan itu sangat berfungsi untuk aerodinamikanya. Nanti akan gue bikinkan satu video khusus untuk underfloor gitu. Di sini ada flaps kecil ya, tadi gue udah bilang ini flaps ini kecil, ini leading edge kecil di dalamnya. Dan kita balik lagi ke tengah. Di sini di atas leading edge ini dia seperti bentuknya naik ya. Seperti gue hapus dulu, dia bentuknya naik begini, lama-lama turun ke bawah, nah lama naik lagi. Nah seperti itu kurang lebih bentuknya untuk floor mobil F1 ground effect ya. Jadi dia naik gitu lalu turun tengah, di sini rendah dengan aspal begitu. Dan bentuknya leading edge ini sangat spesifik ya. Bentuknya leading edge ini spesifik, tidak berbagai tim juga 10 timnya mempunyai leading edge yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing begitu. Dan selain leading edge, dan di sini berbentuk geometrinya seperti itu, dia terjun ke bawah. Jadi angin di sini dia turun begini. Yang tadi tidak bisa masuk ke underfloor, bocor ke bagian sini, ke atas up floor, above floornya, di atas floornya dia terdistribusi begini begitu. Nanti akan menjelaskan lebih spesifik ya. Lalu di sini terdapat inlet side pod. Di sini ada bentuk side pod. Nah, bentuk side pod seperti ini. Begitu kurang lebih. Ini gue hapus dulu. Nah, bentuk side podnya kurang lebih seperti itu. Di sini ada inletnya, dan di sini bentuk side podnya seperti itu. Ini adalah namanya yang bawah sini, yang bagian bawah ini adalah namanya undercut. Tulisannya seperti ini, undercut. Dan di bagian atas ini sebentar nggak kelihatan karena bodinya merah. Yang bagian atas ini namanya bentuk side pod downwash. Jadi dia mendistribusikan angin dari atas side pod begini ke bawah begini. Jadi anginnya di sini, yang bagian sini, sebentar, anginnya di bagian bawah sini. Jadi angin yang di sini, kok kenapa begini? Angin yang di sini dia
sangat kencang karena dia terjun ya, ngedown. Jadi dia memberikan efek more downforce di sini karena dia memperkuat area diffuser. Diffuser yang kemarin kita bahas itu ya, memperkuat area diffuser. Dan bagian di sini V-nya sangat kencang. V-nya atau kecepatan anginnya sangat kencang. Jadi di sini aliran udaranya sangat kencang. Oke. Itu adalah bentuk downwash. Terdapat sebuah namanya di sini ya. Gua akan kasih satu-satu apa ini. Ini adalah sebuah low flow exit. Tulisannya seperti ini. Low flow exit atau biasa disebut sebagai exit radiator. Jadi dia membuang panas mesin yang ada di bagian belakang mobil ini, karena di sini adalah sebuah mesin ya. Di sini ada mesin, turbo, bensin, semua macam-macam. Dan itu panasnya harus dibuang, nggak boleh didiamkan. Dan harus dibuang melalui ini. Melalui ini dan satu di sini. Ini adalah low flow exit 1. Ini adalah low flow exit 2. Di sini namanya sebenarnya disebut yang satu ini exit radiator. Yang kedua ini exit engine heat ya. Jadi sama-sama membuang panas mesin, namun letak posisinya berbeda. Jadi di sini dia bentuknya seperti low flow atau apa ya namanya, exhaust begitu. Dia ada flaps kecil seperti ini, flaps kecil ini. Dia lubang-lubang begini khusus untuk membuang angin, bukan membuang angin, membuang panas mesinnya. Dan itu harus dimanajemen dengan baik ya. Gua spill dikit. Itu harus dimanajemen dengan baik. Karena apa? Tekanan yang bersifat negatif, tekanan panas itu sangat bisa membuat aliran udara di atas begini, aliran udara di atas mobil ini sangat bisa terganggu karena panas yang bersatu dengan udara dingin yang di atas mesin, di atas setpot begitu. Jadi kalau dia tidak dimanajemen dengan baik, angin yang bercampur angin dingin yang bercampur dengan panas mesin, low flow exit itu, kalau dicampur bisa menghasilkan drag yang besar. Jadi bisa membuat performa mobil secara segi aerodinamika melemah ya. Jadi begitu. Dan bagian atas ini dia bentuknya seperti ini. Kalau itu, nah begini. Sebentar. Dia bentuknya berlubang-lubang seperti ini, dan di sini juga ada. Jadi ada 4 sekaligus, 2 di kiri, 2 di kanan. Jadi Alfa Romeo memaksimalkan banget fungsi, memaksimalkan banget engine panas mesin itu dikeluarkan dengan sebaik mungkin ya. Jadi biar tidak terlalu panas mesinnya. Sepertinya begitu. Next kita bagian ke samping. Di sini kita lanjut lagi. Di bagian samping sini ada di atas sini dia ada shark fin untuk menstabilkan udara ya. Dan ya, kita masuk ke detail di sini ya. Ini dengan ini. Oke. Gua akan cari gambar yang biar lebih enak. Oke, ini. Apa sih tadi itu yang gua coretin di sampingnya? Yang sebelumnya. Ini itu adalah namanya
Canon design. Jadi dia gue jelaskan secara singkat ya. Desain seperti ini sudah sangat tenar di F1. Banyak tim yang memakai desain seperti ini untuk memisahkan udara tersebut, memisahkan aliran udara yang ada di atas sidepod ini, memisahkan kenapa gue hapus memisahkan udara yang di atas sidepod ini, yang ini karena bersifat dingin dan ini bersifat sangat panas, itu harus dipisah. Jadi karena di sini adalah bagian engine, dia harus dipisah, tidak boleh dicampurkan yang tadi gue bilang itu. Karena apa? Dicampurkan dia bisa menjadikan hambatan atau truk yang main besar, karena tekanan udara negatif panas mobil bertemu dengan tekanan dingin ya, tekanan dingin dari mobil yang bukan dari mesin. Jadi dia bentuknya seperti cannon begini, dia menonjol begini, begitu. Dia menonjol begitu, dan fungsinya yaitu untuk memisahkan separator, memisahkan level, lebih tepatnya level ya, level antara sidepod ini dengan yang memiliki tekanan angin negatif yang mengarahkan angin ke diffuser yang tadi turun, yang memiliki kecepatannya sangat tinggi, dan untuk menekan area downforce ini. Jadi mobil ya, gitu, angin semakin menekan ke bawah begitu, karena area downforce-nya, area downwash-nya begitu. Itu cannon satu. Dan yang kedua, gue cari gambar dulu. Ini deh. Ini sebenarnya gambar detail ya, detail dari flaps ini. Dan yang kedua itu adalah sebuah desain ini berbentuk cekung begini ya. Kalian bisa lihat, ini turun tadi downwash, ini cannon. Di tengah antara cannon dengan downwash ini terdapat area cekungan lubang begini. Ini ada suspensi ban ini. Ini adalah namanya coke bottle area. Jadi dia memperluas area. Gua nggak ada bagian itu ya, kayaknya gua nggak punya deh, gua lupa foto kayaknya. Sebentar gua cari dulu. Ini kayaknya ya, ini lebih enak dipandang. Jadi ini adalah coke bottle area. Dia memperluas asupan udara yang ada di area downwash ini dan area floor ini yang naik ke atas begini. Ini adalah area diffuser ya, belakang sini area diffuser, belakang ban ini, untuk memperkuat kinerja dari diffuser tersebut. Jadi diberikan area luasan yang lebih luas untuk mensuplai udara tersebut, menekan area diffuser. Dan diffuser itu sangat penting bagi F1 ya, bagian belakang F1 tersebut. Oke, itu bagian sampingnya. Sudah. Sebentar. Bagian sampingnya sudah, dan ya ini adalah rear wing ya, atau DRS, Drag Resolution System. Jadi ya kita akan bahas di bagian belakang ya, lebih enak. Oke, sekian dari video bagian samping. Kita akan lanjut ke bagian belakang ya.
bagian belakang ini dan detail akan gue taruh di part 2. So stay tune di part 2 and see you guys on the next video. Bye bye. Thank you ya dan nonton. See you in the next video.